Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Ramandini dengan NIM 12180300212. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu definisi partai politik. Yang pertama, secara etimologi, definisi partai politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata politis yang berarti warga negara. Secara istilah, politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi. Yang kedua, definisi partai politik secara bahasa. Menurut Ibnu Pencana Syafi'i, dari segi bahasa, kata politik merupakan terjemahan bahasa Arab dari kata siasah yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut politics. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, siasat itu sendiri berarti muslihat, taktik, tindakan yang licin, akal, kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka politik merupakan cara yang dipilih untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, definisi partai politik menurut ahli. Yang pertama ada Miriam Budiarjo, mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Yang kedua, Ware, mengambil kesimpulan bahwa partai politik merupakan sebuah lembaga yang mempengaruhi negara dengan cara menguasai jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Biasanya, partai politik mempunyai lebih dari sekedar satu kepentingan dan mencoba memperjuangkan kepentingan tersebut. Yang ketiga, bagi Budirjo, partai politik adalah sebuah kelompok yang terorganisir di mana anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional demi melaksanakan kepentingan mereka. Yang ketiga ada Jimli Ashidiki, mengemukakan konsep partai politik tersebut dapat dipahami bahwa kata partai memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah pengelompokan masyarakat dalam suatu organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik. Yang keempat, pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembentukan partai politik setidaknya paling sedikit terdiri dari 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukannya menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Jadi, secara umum, definisi partai politik dapat dikatakan adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Mungkin sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Suci Andini dengan NIM 12180303199 akan menjelaskan materi tentang fungsi partai politik. Yang pertama ada negara demokratis. Di negara demokrasi, partai politik
dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya terhadap penguasa. Terkait fungsi partai politik yang melekat dalam suatu partai politik sebagai berikut. Fungsi partai politik di negara demokratis. Ada A. Sarana komunitas politik. Dalam sistem demokrasi yang dimiliki seperti Indonesia ini, fungsi partai politik adalah untuk menyalurkan berbagai macam suara maupun aspirasi masyarakat agar sampai ke pemerintah. Selain itu, partai politik juga berfungsi untuk menyebarluaskan keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka, dalam hal ini, fungsi partai politik berperan sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat. Jika partai politik tidak berfungsi demikian, maka akan terjadi ketimpangan dan penyalahgunaan partai politik untuk kepentingan kelompok maupun golongan. Lalu B. Sarana sosialisasi politik. Partai politik juga berperan sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses di mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Sosialisasi politik dapat membentuk budaya politik suatu negara. Hal ini bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Komunikasi dan sosialisasi politik terkait erat dengan proses pendidikan politik yang penting dalam demokrasi. C. Sarana rekrutmen politik. Fungsi partai politik lainnya adalah sebagai wadah untuk menampung dan penyeleksian kader-kader politik yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan suatu pemerintah dengan jabatan tertentu. Partai politik memperluas perannya dalam membuka kesempatan bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi politik dalam suatu negara. Partai politik senantiasa melahirkan kader-kader yang potensial dalam setiap perkembangannya dalam persaingan perpolitikan. Hal itu dilakukan dengan merekrut anggota-anggota muda yang berbakat dan memberikan pembekalan kader-kader muda. D. Sarana pengatur konflik. Dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia, perbedaan pendapat tentunya menjadi hal yang wajar. Ragam suku, etnis, budaya, status sosial, dan lain-lain tentunya tidak jarang menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengancam persatuan bangsa. Maka dari itu, partai politik dituntut untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, minimal dapat meredakan dan menjadi penengah antara pihak yang bertikai. Perbedaan dan persaingan ini selalu menjadi hal yang harus ditangani partai politik sebagai wujud perdamaian politik suatu negara. Fungsi partai politik harus mampu menciptakan suasana harmonis di antara kalangan masyarakat, serta mencontohkan persaingan-persaingan sehat dalam mencapai tujuan. E. Sarana kontrol politik. Fungsi partai politik di negara demokrasi seperti ini adalah untuk membantu, mengingatkan, dan meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena dalam menetapkan keputusan-keputusan maupun kebijakan, terkadang terjadi kesalahan maupun kekeliruan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Disinilah fungsi partai politik sangat dibutuhkan. Kontrol kebijakan dilakukan untuk membatasi kesewenang-wenangan pemerintah yang dapat merugikan rakyat. Selain itu, partai politik juga melakukan pengawasan serta pertinjauan terhadap pelaksanaan jalannya kepemerintahan agar dapat berjalan baik sebagaimana mestinya. Lalu F. Sarana partisipasi politik. Partai politik berfungsi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan partai politik menerima dan menampung aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional. Negara dengan sistem demokrasi tentunya membutuhkan peran partai politik sebagai
penampung suara masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah. Tanpa adanya partisipasi ataupun keterlibatan partai politik, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah tentunya tidak dapat diubah jika tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Sabitul Azmi, NIM 121803029. Saya akan menjelaskan tentang fungsi partai politik di negara otoriter. Fungsi partai politik di negara otoriter tentunya berbeda dengan negara demokratis. Contohnya bagaimana komunisme di Uni Soviet memandang partai politik, dan menurut paham komunis, sifat dan tujuan partai politik bergantung kepada situasi apakah partai komunis berkuasa atau tidak. Di negara di mana partai komunis tidak berkuasa, partai-partai politik yang lain dianggap sebagai mewakili kepentingan kelas tertentu yang tidak dapat bekerja untuk kepentingan umum. Dalam situasi seperti itu, partai komunis akan mempergunakan setiap kesempatan dan fasilitas yang tersedia seperti yang banyak terdapat di negara-negara demokrasi untuk mencari dukungan seluas-luasnya, misalnya dengan jalan memupuk rasa ketidakpuasan di kalangan rakyat. Partai komunis juga bertujuan mencapai kedudukan kekuasaan yang dapat dijadikan batu loncatan guna menguasai semua partai politik yang ada dan menghancurkan sistem politik yang demokratis. Maka dari itu, partai ini partai yang paling efektif di negara yang pemerintahannya lemah dan yang rakyatnya kurang bersatu. Kemudian, berikut ini beberapa fungsi partai komunis yang dimana pelaksanaannya berbeda dengan yang ada di negara-negara demokrasi. Yang pertama, sarana sosialisasi publik. Sarana ini menggunakan fungsi untuk mendoktrin rakyat dengan informasi yang disalurkan berdasarkan informasi yang menunjang usaha pemimpin partai, bersifat dari atas ke bawah daripada dua arah. Kemudian ada sarana sosialisasi politik. Sarana ini menekankan pembinaan warga negara ke kehidupan dengan menganut cara berpikir yang diajarkan dan ditetapkan partai. Proses sosialisasi ini dilakukan di berbagai lembaga seperti sekolah, organisasi pemuda, masyarakat, di tempat kerja, dan hampir di setiap sektor kehidupan. Kemudian ada sarana rekrutmen politik. Sarana ini digunakan partai komunis kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mengabdi kepada partai yang menguasai ideologi Marxisme dan Leninisme, dan yang mampu pantas mendapatkan kedudukan pimpinan untuk mengawasi kegiatan dari berbagai aspek kehidupan. Kemudian, saya juga akan menjelaskan tentang fungsi partai politik di negara berkembang. Fungsi partai politik di negara berkembang ini memiliki perbedaan di antara yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, di negara berkembang, partai politik menunjukkan berbagai variasi. Juga diharapkan untuk partai politik yang ada di negara berkembang ini dapat menjalani fungsinya seperti di negara-negara maju. Yang pertama, menjadi alat penting untuk mengorganisir kekuasaan politiknya. Yang kedua, memengaruhi keputusan pemerintah dan melaksanakannya. Yang ketiga, menghubungkan masyarakat umum secara efektif dengan proses politik. Yang keempat, merumuskan aspirasi dan tuntutan rakyat. Yang kelima, memasukkannya ke dalam proses pembuatan keputusan. Selain itu, beban yang ditanggung partai politik begitu berat dan harapan masyarakat terhadap partai politik yang begitu tinggi, namun juga ada beberapa kendala partai politik dalam negara berkembang. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, angka buta huruf yang tinggi. Dan yang ketiga, pembagian pendapatan yang timpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati dengan NIM 12180300213 yang akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sistem kepartaian. Nah, menurut Dieter Nohlen dan Elmar Wisenda, sistem kepartaian dipahami sebagai keseluruhan struktur susunan partai-partai politik di satu negara. Indikator melihat sistem kepartaian adalah 1. Jumlah partai yang ada. 2. Derajat fragmentasi atau pengelompokan partai-partai politik yang ada. 3. Hubungan ideologis atau derajat polarisasi. 4. Pola interaksi antar partai politik berupa koalisasi maupun oposisi. 5. Hubungan partai dengan masyarakat. 6.
Posisi partai politik terhadap sistem politik yang ada, apakah sebagai pendukung atau tidak. Nah, yang ketujuh, derajat kelembagaan sistem kepartaian atau stabilnya kehadiran partai politik dalam setiap pemilu di sebuah negara. Lalu, Sartori membagi sistem kepartaian ke dalam 7 kategori nih, yaitu sistem partai tunggal, partai hegemonis, partai predominan, dua partai, pluralisme terbatas, pluralisme ekstrim, dan atau mix. Ketujuh sistem kepartaian tersebut dapat dirangkum dalam 2 kategori besar, yaitu pertama, sistem non-kompetitif, yang meliputi partai tunggal dan partai hegemonis. Sistem kepartaian ini sering juga disebut sebagai sistem partai negara atau party-state system. Pada kategori ini, keberadaan partai politik identik dengan negara sehingga sulit membedakan antara partai politik dengan negara. Lalu yang kedua nih, ada sistem kompetitif yang meliputi partai dominan, dua partai, pluralisme terbatas atau moderat, pluralisme ekstrim atau terpolarisasi, dan atomik. Pada sistem kepartaian ini nih, negara melindungi hak-hak partai politik untuk menjalankan fungsinya. Sistem kepartaian tersebut bergerak pada satu garis linear dari atomik ke partai tunggal dengan faktor pendorong modernisasi, khususnya aspek mobilisasi sosial yang berpengaruh pada peningkatan partisipasi masyarakat beserta ide-idenya. Secara umum, terdapat 3 pendekatan yang menjelaskan terbentuknya sistem kepartaian, yaitu ada pendekatan institusional yang didasarkan asumsi bahwa sistem kepartaian dikonstruksi oleh desain sistem pemilu. Duverger memperkenalkan pendekatan ini di mana pada sistem pluralitas atau mayoritas akan membentuk sistem dua partai, sedangkan pada sistem proporsional akan cenderung membentuk sistem multipartai. Terciptanya relasi tersebut dikarenakan bekerjanya efek mekanis dan efek psikologis dari sistem pemilu. Nah, yang ke-1 ada efek mekanis. Efek mekanis ini bekerja terhadap partai akibat-akibat dari aplikasi langsung aturan pemilu dalam mengkonversi suara menjadi kursi. Contohnya nih, dalam pembagian kursi, beberapa partai, terutama partai yang besar, akan mendapatkan proporsi kursi yang lebih besar dibandingkan perolehan suaranya dan representasi yang terbatas bagi partai kecil. Lalu yang kedua, ada efek psikologis. Sistem ini, pemilu datang dari reaksi pemilih dan partai terhadap konsekuensi yang muncul dari pelaksanaan aturan pemilu. Pada sistem distrik, elit berusaha menahan diri membentuk partai karena mereka tahu sulit bagi partai kecil untuk mendapatkan kursi. Di sisi lain, banyak partai yang ikut pemilu dalam sistem proporsional karena peluang mendapatkan kursi sangat besar. Dalam rumusan Duverger, efek psikologis dari sistem pemilu juga berpengaruh dalam strategi pemilih. Nah, dengan uraian di atas, maka secara logika sistem kepartaian bukan kondisi yang statis, akan tetapi dapat berubah. Pada banyak kasus, menurut Paul Pennings dan John Eric Land, perubahan sistem kepartaian hanya melibatkan salah satu atau nama dari 3 faktor berikut, yaitu jumlah partai, jarak ideologi partai, dan besaran partai. Faktor-faktor tersebut memperjelas struktur kompetisi. Sistem kepartaian berhubungan erat dengan stabilitas dan instabilitas pemerintahan. Hal ini terkait dengan kompatibilitas sistem kepartaian dengan sistem pemerintahan. Sistem dua partai sering disebut sebagai sistem kepartaian yang paling ideal untuk semua sistem pemerintahan, baik sistem presidensil maupun sistem parlementer. Sistem multipartai dengan sistem presidensil dianggap kombinasi yang tidak sesuai. Sistem multipartai dalam pemerintahan presidensil berakibat pada rendahnya keberlanjutan stabilitas demokrasi atau
Mainwaring 1993. Mainwaring menyebutkan 3 alasan utamanya, yaitu presidensil multipartai cenderung menghasilkan imobilitas dan jalan buntu atau deadlock eksekutif legislatif yang kemudian membuat destabilitas demokrasi. Lalu, pendekatan sosiologis, pendekatan atau Ripset dan Rokan 1967 menyatakan bahwa dinamika pembela nasional atau social clivage dan ketegangan atau konflik politik yang mengikuti sebagai sebab pembentukan sistem kepartaian dan politik. Lalu, ada pendekatan tabula rasa. Pendekatan tabula rasa berbicara tentang prosesnya, maka dapat ditangkap secara logika bahwa sistem kepartaian merupakan kondisi yang dinamis atau dapat berubah dan bukan statis. Perubahan sistem kepartaian dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu ada total volatilitas, polarisasi, jumlah efektif partai dan indeks fraksionalisasi, disproporsionalitas, dan jumlah dimensi-dimensi isu. Klasifikasi sistem partai, yaitu ada sistem partai tunggal. Sistem partai tunggal disebutkan sebagai istilah yang menyangkal diri sendiri atau contradiction interminis. Istilah partai ini telah tersebar luas di masyarakat sebagai suatu partai yang benar-benar satu partai yang ada dalam negara atau bahkan partai yang paling dominan di antara yang lainnya. Pola partai tinggal di beberapa negara, yaitu ada di Afrika, Cina, dan Kuba. Partai ini bersifat non-kompetitif karena harus menerima keputusan dari partai yang paling dominan, karena tidak dikehendaki untuk bersaing. Biasanya, partai tunggal berada di negara-negara yang baru lepas dari kolonialisme dan memiliki kecenderungan kuat untuk memakai partai ini karena dihadapkan dengan masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan daerah serta suku bangsa yang berbeda corak sosial serta pandangan hidupnya. Lalu, yang kedua ada sistem dwipartai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem dwipartai? Sistem dwipartai adalah sebagai dua partai yang ada di beberapa partai yang berhasil memenangkan 2 tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan dengan demikian memiliki kedudukan dominan. Beberapa negara yang menganut dwipartai yaitu ada Inggris, Amerika, Filipina, Kanada, dan Selandia Baru. Sistem ini dibagi menjadi 2 partai, yaitu yang berkuasa dan oposisi. Partai yang berkuasa memiliki hak dan tugas dalam menjalankan kebijakan umum, sedangkan partai oposisi memiliki peran sebagai pengecam utama. Namun juga, partai oposisi memiliki kesetiaan terhadap kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan. Lalu yang terakhir ada sistem multipartai. Sistem ini merupakan titik dari keanekaragaman suatu budaya dalam sebuah negara. Masyarakat dengan perbedaan ras, suku, golongan dapat tergolong dengan adanya sistem multipartai, sehingga mampu menyalurkan ikatan-ikatan terbatasnya dalam satu wadah yang sempit saja. Sistem multipartai merupakan sistem yang di dalamnya sebuah negara yang terdapat banyak partai. Sistem ini dapat ditemui di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Belanda, Australia, Prancis, Rusia, dan Federasi Rusia. Nah baik, sekian materi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.